Penyakit lupus atau penyakit seribu wajah mungkin masih sangat asing di telinga Anda. Lupus merupakan salah satu penyakit autoimun yang menimbulkan peradangan pada bagian tubuh. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIS Online, pada tahun 2016, sekitar 2066 pasien rawat inap diduga terkena penyakit lupus dan 505 pasien diantaranya meninggal dunia. Lantas bagaimana gejalanya dan apakah penyakit lupus ini tidak dapat disembuhkan? Dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Alvina Widani akan membahasnya secara paripurna untuk Anda. Pemirsa Hidup Sehat Plus, selamat menyaksikan. Lupus ini merupakan suatu penyakit autoimun yang sifatnya sistemik. Jadi dia bisa mengenai berbagai organ, multi organ, bisa mulai dari kulit, sendi, kemudian bisa juga ke berbagai organ vital seperti saraf, ginjal, kemudian bisa juga sel darah, jantung, atau paru. Nah, lupus ini lebih sering dijumpai pada perempuan di usia muda karena ada berbagai faktor hormon. Sistem imun bekerja untuk melindungi tubuh dari gangguan penyakit, namun tidak bagi seseorang yang memiliki penyakit autoimun. Lantas apa ya yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit lupus? Pasien sering bertanya, kenapa saya bisa terkena penyakit lupus? Nah, seseorang itu bisa terkena lupus karena kombinasi berbagai faktor. Namun kita seringkali sulit untuk menentukan faktor mana yang kemudian menjadi pemicu pada orang tersebut. Pada dasarnya itu ada faktor genetik yang mendasari seseorang kemudian bisa terkena lupus. Faktor genetik tersebut menyebabkan perubahan dari respon kekebalan tubuh dalam bereaksi menghadapi sesuatu. Sehingga respon kekebalan tubuh itu bukan hanya kemudian bereaksi terhadap infeksi seperti virus atau bakteri, tapi juga malah menyerang sel tubuh sendiri. Nah, kemudian tidak hanya semata-mata faktor genetik, tapi juga harus ada faktor pemicu dari lingkungan. Berbagai faktor lingkungan didapatkan kemudian berhubungan sebagai pemicu penyakit lupus ini, seperti paparan sinar ultraviolet, kemudian beberapa infeksi virus seperti sitomegalovirus atau Epstein-Barr virus. Kemudian juga berbagai faktor seperti zat kimia atau zat toksik seperti logam berat, kemudian polutan, kemudian juga rokok, itu juga diduga bisa memicu penyakit lupus ini. Nah, selain itu juga beberapa faktor lain seperti faktor hormon, makanya kita tahu banyak lupus ini didapatkan pada perempuan pada usia muda karena faktor hormonal ini kemudian berperan. Selain itu juga ada faktor misalnya kekurangan vitamin D, itu juga kemudian ditengarai menjadi pemicu timbulnya penyakit lupus ini. Nah, berbagai faktor itu saling berinteraksi sehingga kemudian muncullah penyakit lupus. Penyakit lupus mungkin masih sangat asing Anda dengar. Namun penyakit ini sudah menyerang penduduk di berbagai negara. Lantas ada berapa jenis penyakit lupus yang seringkali dijumpai di masyarakat? Ya, jadi penyakit lupus itu beragam ya manifestasi atau gejalanya. Kita melihat berdasarkan organ apa yang terkena pada seseorang yang kita diagnosis lupus. Nah, apakah dia mengenai organ-organ yang misalnya tanda kutip ringan ya, misalnya hanya kena ke kulit saja atau hanya kena ke sendi, ataukah memang sampai mengenai organ vital seperti ke ginjal, kemudian bisa juga ada yang mengenai saraf. Nah, nanti tergantung organ tersebut mana yang terkena, pengobatannya juga akan berbeda. Semakin berat organ yang terkena, pengobatannya tentu akan lebih agresif dan juga akan lebih berbagai kombinasi dengan berbagai obat yang dibutuhkan. Jadi dokter ketika mendiagnosis seseorang dengan lupus, dokter akan berusaha mencari organ apa saja yang terkena dari penyakit lupus tersebut. Berbagai penyakit jika tidak ditangani dengan tepat memang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Bagaimana ya dengan penyakit lupus? Penyakit lupus ini gejalanya bervariasi, ada yang mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Tapi kita harus kenali sejak awal agar bisa kita terapi dengan baik. Karena kalau kita tidak terapi secara cepat dan adekuat dan kita tidak bisa mengenali atau mendiagnosis sejak awal,
akan terjadi kerusakan organ yang sudah cukup berat sehingga bisa terjadi kegagalan organ. Sehingga kita sering kemudian mengenalkan kepada masyarakat seperti apa gejala-gejala lupus sehingga bisa dikenali secara dini. Beragam mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat tentang penyakit lupus. Salah satunya penyakit lupus tidak dapat disembuhkan. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi memang pasien seringkali bertanya apakah penyakit lupus ini bisa disembuhkan. Nah, memang karena tadi ada faktor genetik, kita seringkali tidak bisa merubah faktor genetik tersebut sehingga penyakit lupus itu istilahnya bukan disembuhkan tapi kita bisa kontrol. Jadi ada istilah namanya remisi, di mana penyakit lupus ini bisa kita kendalikan sehingga aktivitas penyakitnya minimal, dengan dosis obat yang minimal, bahkan mungkin kita bisa lepas obat tanpa obat tapi lupusnya bisa terkontrol. Tapi tetap harus kita monitor agar kita bisa mewaspadai kalau sewaktu-waktu di kemudian hari penyakit lupusnya itu kemudian kambuh. Fakta mitos selanjutnya, orang dengan penyakit lupus dikatakan tidak dapat memiliki keturunan. Apa ya kata Dr. Alvinda? Itu fakta atau mitos? Mitos. Bukan berarti ketika seseorang itu kemudian sudah didiagnosis lupus, kemudian tidak bisa memiliki keturunan. Nah, apabila penyakit lupusnya sudah terkendali, kita bisa persiapkan untuk kemudian program untuk kehamilan. Jadi pada prinsipnya orang dengan lupus itu masih boleh hamil selama penyakitnya itu sudah terkontrol dengan baik. Nanti dokter akan menyiapkan, kemudian ketika akan berencana untuk kehamilan akan dipersiapkan obat-obatan apa yang boleh untuk dikonsumsi selama kehamilan sehingga akan kemudian diganti dari obat-obatan yang mungkin awalnya tidak boleh ketika hamil, kemudian diganti dengan obat-obatan yang aman untuk kehamilan. Dan nanti agar kehamilan itu bisa berhasil dengan baik akan kemudian juga diobati masalah-masalah apa saja yang bisa kemudian menyulitkan terjadinya kehamilan atau memperburuk hasil keluaran dari kehamilan tersebut. Sehingga pada akhirnya nanti bisa seorang dengan lupus tetap bisa kemudian hamil dan memiliki anak. Nah, ketika pasien lupus itu sudah hamil, nanti harus kontrol dengan teratur gitu ya, untuk dipantau bagaimana kondisi janinnya, kondisi kehamilannya, dan juga kondisi lupusnya. Nah, itu saling bekerja sama nanti biasanya antara dokter spesialis kandungan dengan dokter yang menangani lupusnya yang sudah selama ini menangani pasien tersebut. Agar Anda tidak mengalami penyakit seribu wajah ini, yuk kita simak tips dari Dr. Alvinda berikut ini. Prinsipnya adalah kembali ke pola hidup sehat. Karena kita tahu memang ada faktor genetik, tapi juga ada faktor lingkungan yang menjadi pemicu. Nah, kalau kita mau mengurangi resiko tersebut, kita bisa kemudian kembali memberdayakan pola hidup sehat. Seperti makan makanan yang sehat, bernutrisi baik. Jadi prinsipnya adalah menghindari makanan-makanan yang sifatnya olahan atau yang ultra processed food istilahnya. Jadi kita hindari makanan-makanan yang ada zat pengawet, zat aditif atau zat pewarna gitu ya. Dengan memperbanyak buah, konsumsi sayur gitu ya. Nah, selain itu juga ada faktor lain yang juga bisa kita lakukan ya untuk kembali meningkatkan pola hidup sehat tersebut. Misalnya kemudian berolahraga secara rutin gitu ya, secara teratur sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga istirahat yang cukup, tidur yang cukup, tidak hanya tidur waktu tidur yang lama tapi juga yang berkualitas. Nah, selain itu juga kita tahu stres bisa menjadi pemicu munculnya autoimun, sehingga penting untuk kita untuk kemudian bisa beradaptasi dengan stres itu dengan baik, kemudian mengendalikan bagaimana menghadapi stres tersebut. Nah, selain itu juga ada faktor lain, misalnya tadi kekurangan vitamin D, itu bisa berperan dalam munculnya lupus. Sehingga penting juga untuk memperhatikan asupan makanan yang cukup, yang mengandung vitamin D, tapi juga kalau misalnya asupannya kurang bisa dibantu dengan suplementasi vitamin D. Kemudian juga kita tahu ada faktor tadi rokok yang bisa menjadi pemicu. Jadi kalau misalnya kira-kira sudah ada anggota keluarga yang kemudian memiliki penyakit autoimun atau lupus, kemudian juga bisa menghindari hal tersebut sehingga bisa mengurangi resiko timbulnya penyakit autoimun.
Saya Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi untuk Hidup Sehat Plus.